Halo semuanya, kembali lagi di channel aku. Untuk biodata lengkapnya seperti biasa ada di sini. Seperti yang sudah aku bilang di video yang sebelumnya, yaitu kita akan membahas mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk SDGs. Untuk mengetahui arah pembahasannya, kita akan menggunakan mind mapping yang sudah aku sediakan di sini. Pembahasan pertama kita akan membahas mengenai konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yang kedua, kita akan membahas mengenai korelasi SDGs dengan DDDT atau daya dukung dan daya tampung. Yang ketiga yaitu kita akan mengulas mengenai studi kasus DDDT dalam SDGs sehingga kita tahu bagaimana penerapan DDDT dalam SDGs. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai lesson learned setelah kita mengetahui pembahasan-pembahasan sebelumnya. Konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Apa itu daya dukung? Menurut Pedoman Penentuan DDTLH dari Deputi Tata Lingkungan KLH, daya dukung dapat diartikan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Adapun artian lain tentang daya dukung lingkungan adalah kapasitas atau kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan organisme secara sehat sekaligus mempertahankan produktivitas, kemampuan adaptasi, dan kemampuan untuk memperbarui diri. Daya dukung lingkungan juga diartikan sebagai kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia. Kemudian, apa itu daya tampung? Menurut teori carrying capacity, daya tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, atau komponen lainnya yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Atau dalam artian lain, daya tampung adalah suatu gambaran untuk lingkungan hidup yang memiliki batasan dalam menerima zat atau energi yang dihasilkan oleh manusia serta aktivitasnya yang secara tidak langsung akan memengaruhi degradasi lahan lingkungan itu sendiri. Lantas, apa pentingnya kita membahas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup? Menarik dari latar belakang, dewasa ini terjadi peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan laju pembangunan di berbagai sektor dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan lingkungan hidup. Peningkatan jumlah penduduk ini meningkatkan berbagai aktivitas manusia termasuk pemanfaatan ruang di berbagai kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk akan mengikuti deret ukur dan berbanding terbalik dengan ketersediaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memiliki keterbatasan. Maka, ketersediaan sumber daya lahan dan kemampuan terbatas dikarenakan semakin tingginya jumlah kebutuhan makhluk hidup dibanding ketersediaan sumber daya lahan. Hal itu menyebabkan kualitas dan kondisi lahan serta air akan semakin menurun akibat dari kegiatan manusia yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan dari fungsi lingkungan hidup, semakin memperburuk kualitas lingkungan. Pelanggaran daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan menyebabkan penurunan kualitas lahan dan air di atasnya dan memunculkan masalah-masalah seperti berikut ini. 1. Penyusutan lahan produktif. Penyusutan lahan produktif terjadi akibat adanya aktivitas konversi lahan dari lahan pertanian ke non-pertanian, sehingga menekan luasan panen pertanian. Luasan lahan pertanian yang semakin menipis akan mempengaruhi menurunnya jumlah hasil panen pertanian. Hal ini turut memperburuk ketahanan pangan nasional apabila tidak ada pengendalian untuk pendayagunaan lahan di lahan tersebut. Yang kedua yaitu penggunaan lahan tanpa adanya peninjauan unsur fisik lahan. Lahan memiliki daya dukung yang didasari oleh kondisi fisik lahan itu sendiri seperti topografi, geologi, dan klimatologi dari lahan. Salah satu contoh kasus yang tidak meninjau hal tersebut adalah pembangunan rumah sakit Jalan Raya Gubeng. Terjadi penekanan oleh massa bangunan rumah sakit dan didorong oleh kondisi geologi berupa gerakan tektonik dalam lahan menyebabkan daya dukung lahan terhadap bangunan tereduksi dan berakhir menjadi bencana langsung. Yang ketiga adalah lahan kritis. Munculnya lahan kritis terjadi akibat pembukaan lahan yang tidak memperhatikan kandungan lahan untuk suatu vegetasi sehingga menyebabkan lahan yang ada menjadi menganggur karena tidak dapat ditanami apapun. Lahan kritis ini akan memacu terjadinya masalah pengurangan RTH akibat penebangan pohon di lahan tersebut sampai masalah pemicu kebakaran lahan karena lahan kritis biasanya tidak memiliki vegetasi apapun kecuali rumput kering.
Yang keempat adalah ketersediaan air yang terdegradasi. Pembangunan tanpa meninjau DDDT membuat pembangunan tidak memperhatikan ketersediaan sumber daya pokok air ataupun lahan. Dalam beberapa kasus, terjadi pengeringan atau kelangkaan air dalam suatu kawasan karena penempatan sektor-sektor yang acak. Misalnya, sektor pertanian bercampur dengan industri dan pemukiman, sehingga membuat konsumsi akan air semakin besar di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan menurunnya debit air oleh pemakaian secara bersamaan. Teori atau supply dan demand. Supply atau ketersediaan merupakan besar kuantitas atau kualitas suatu sumber daya alam untuk mampu mendukung kebutuhan manusia. Sumber daya alam menyediakan layanan barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Sisi supply ini bisa digambarkan misalnya dengan neraca air, neraca sumber daya dan lingkungan, neraca lahan, potensi lahan untuk memenuhi kebutuhan produksi, serta beras dan sebagainya. Selanjutnya adalah kebutuhan atau demand, merupakan pola konsumsi dan kebutuhan atau needs akan sumber daya alam dan jasa lingkungan. Demand dipenuhi oleh perkembangan dan pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah administrasi ataupun wilayah ekoregion. Interaksi kebutuhan akan sumber daya alam dan jasa lingkungan ini dengan jumlah yang diekstraksi akan meninggalkan jejak ekologis atau ecological footprint yang menunjukkan jejak ekosistem persatuan penggunaan sumber daya alam. Korelasi antara supply dan demand dapat digambarkan dari sisi supply dan sisi demand dari sumber daya alam yang digambarkan pada ecological footprint yang ada di sisi demand side dan carrying capacity yang ada di supply side. Ini akan menentukan besaran daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup beserta status state yang diakibatkan oleh pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Tahapan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang pertama adalah menentukan kawasan berdasarkan fungsi. Penetapan kawasan ini didasarkan pada kemampuannya untuk mendukung aktivitas manusia tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Untuk menganalisis kawasan berdasarkan fungsi telah ditetapkan dalam SK Menteri Pertanian nomor 837/UM/11.1990. Dalam metode analisis ini ditentukan 3 faktor, yaitu kemiringan lereng atau topografi, jenis tanah atau geologi, dan curah hujan atau klimatologi. Melalui ketiga faktor tersebut, masing-masing ditetapkan skornya, kemudian hasilnya dijumlah dan menghasilkan indeks lokasi. Untuk indeks lokasi kurang dari 125 mPDL dengan kemiringan lereng kurang dari 8%, dapat direkomendasikan sebagai wilayah pemukiman dan tanaman semusim. Untuk indeks lokasi kurang dari 125 mPDL dengan kemiringan kurang dari 15%, direkomendasikan untuk kawasan budidaya tanaman tahunan. Untuk indeks lokasi 125-175 mPDL dengan kemiringan lereng lebih dari 15%, direkomendasikan untuk kawasan penyangga. Untuk indeks lokasi lebih dari 175 mPDL dan kemiringan lereng lebih dari 15%, direkomendasikan untuk hutan lindung. Tahapan kedua adalah analisa kemampuan lahan. Kemampuan lahan atau land capability adalah penilaian lahan secara sistematik dan pengelompokannya dalam beberapa kategori berdasarkan atas sifat-sifat yang merupakan potensi dan penghambat dalam penggunaannya secara lestari. Analisis kemampuan lahan diarahkan untuk mengetahui potensi lahan bagi penggunaan berbagai sistem pertanian secara luas dan lestari berdasarkan cara penggunaan dan perlakuan yang paling sesuai sehingga dapat dijamin pemanfaatan lahan dalam waktu yang tidak terbatas. Analisis kemampuan lahan mengacu pada sistem klasifikasi kemampuan lahan yang telah dikembangkan oleh USDA. Struktur klasifikasi kemampuan lahan terbagi dalam beberapa kategori menurut faktor penghambat terhadap pertumbuhan tanaman. Kategori-kategori tersebut adalah 1. Morfologi, 2. Kemudahan dikerjakan, 3. Kestabilan lereng, 4. Pondasi, 5. Ketersediaan air, 6. Erosi, 7. Drainase, 8. Pembuangan limbah, 9. Bencana alam yang dapat menjadi nilai total dari kemampuan lahan itu sendiri. Ketiga adalah menetapkan keberadaan ekosistem das.
Menurut Departemen Kehutanan tahun 2001, das merupakan suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa sehingga merupakan kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang melalui daerah tersebut dalam fungsinya untuk menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya, dan kemudian mengalirkan melalui sungai utamanya atau single outlet. Kemudian, ekosistem das ini dapat dihubungkan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup apabila dikorelasikan dengan kehidupan sosial humanity, yaitu menurut Dharmawarman et al. Pada tahun 2005, daerah aliran sungai atau das merupakan suatu sistem ekologi yang tersusun atas komponen-komponen biofosik atau komponen biotik dan abiotik, dan sosial atau human system yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain. Menurut pandang fisiografi atau geomorfologi, maka daerah aliran sungai mempunyai 3 ciri atau 3 watak. Yang pertama yaitu hulu. Dan bagian hulu didefinisikan sebagai daerah yang terbatas. Pada bagian hulu, permukaan hulu di mana lebih dari 70% dari permukaan lahan das tersebut umumnya mempunyai kemiringan kurang dari 8%. Di sini, aspek prioritas pemanfaatan lahan adalah konservasi tanah dan pengendalian erosi. Secara hidrologis, das bagian hulu biasanya membentuk daerah utama pengisian kembali curah hujan untuk air permukaan dan air tanah dari das. Yang kedua adalah bagian tengah. Das bagian tengah didefinisikan sebagai aliran yang terbatas pada bagian tengah, di mana kurang lebih 50% dari permukaan lahan das tersebut mempunyai kemiringan lahan kurang dari 8%. Serta pengendalian banjir adalah sama pentingnya. Secara hidrologis, das bagian tengah membentuk daerah utama transisi curah hujan untuk air tanah. Yang ketiga adalah hilir. Hilir merupakan daerah aliran yang terbatas pada bagian hilir, di mana kurang lebih 70% permukaan lahannya mempunyai kemiringan kurang dari 8%. Di sini pengendalian banjir dan drainase biasanya merupakan faktor-faktor yang terabaikan dalam pengembangan tata guna lahan. Tahapan yang terakhir adalah analisis kesesuaian lahan dari 3 faktor sebelumnya. Kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu jenis lahan tertentu untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan ini ditinjau dari 3 faktor sebelumnya, yaitu kemampuan lahan, fungsi kawasan berdasarkan fungsi bangunan, dan sumber daya air. Menurut Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah, analisis kesesuaian lahan dengan mendasarkan pada 3 metode, yaitu alokasi pemanfaatan ruang berbasis kemampuan lahan, keseimbangan sumber daya lahan, dan sumber daya air. Kesesuaian penggunaan lahan ini pada umumnya digunakan untuk menilai daya dukung lahan yang terjadi karena perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan atau supply and demand. Hal ini menjadi penting karena supply umumnya terbatas, sedangkan demand tidak terbatas. Contohnya, pada suatu kawasan misalnya das atau subdas, kawasan yang memiliki kesesuaian penggunaan lahan yang kecil memiliki daya dukung yang rendah. Demikian juga sebaliknya, akan tapi karena demand yang terus-menerus meningkat, bisa jadi kawasan das digunakan melebihi dari supply yang ada. Kemudian adalah penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sesuai ekosistem dan ekologian, yaitu ekologis, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengamanatkan perhitungan daya dukung dan daya tampung berdasarkan pada ekoregion. Pembahasan pertama adalah ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup yang tercantum pada UU Nomor 32 Tahun 2009. Pada ekosistem terdapat struktur dan proses. Struktur ekosistem adalah berbagai elemen biotik dan abiotik yang terdapat pada ekosistem tersebut. Sedangkan proses pada ekosistem adalah interaksi antara elemen-elemen tersebut yang biasanya berupa aliran materi, aliran energi, dan aliran informasi. Selanjutnya adalah ekoregion atau wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
Konsep ekoregion dapat dikatakan sebagai bentuk implementasi konsep ekosistem, atau dapat dikatakan sebagai ekosistem region. Peta ekoregion yang sudah dikembangkan pada saat ini didasarkan pada karakteristik peta alam berupa geomorfologi dan morfogenesia. Peta ekoregion telah mampu mendelineasikan batas-batas karakteristik tersebut sehingga dapat terlihat perbedaan karakteristiknya secara jelas. Sebagai ekosistem, setiap hubungan ekoregion, jasa ekosistem, daya dukung, dan daya tampung. Jika dikaitkan antara ekosistem dengan daya dukung dan daya tampung, maka akan terbentuk dalam skema di bawah ini. Struktur ekosistem dan proses akan membentuk ekoregion, yang kemudian terpecah kembali menjadi 4 fungsi ekosistem. Yang pertama yaitu fungsi pengaturan. Fungsi pengaturan merupakan fungsi yang memberikan jasa ekosistem berupa kapasitas alami atau semi alami untuk mengatur proses ekologi dan fungsi mendukung sistem kehidupan. Yang kedua yaitu fungsi habitat yang memberikan jasa ekosistem berupa tempat untuk tinggal dan berkembang biak. Yang ketiga yaitu fungsi produksi, memberikan jasa ekosistem berupa penyediaan materi dan energi yang dibutuhkan oleh kehidupan atau manusia. Dan yang terakhir yaitu fungsi informasi atau yang memberikan jasa ekosistem yang bermanfaat bagi kesehatan jiwa manusia. Maka dapat diartikan bahwa daya dukung dan daya tampung merupakan kapasitas fungsi ekosistem dan jasa ekosistem dalam mendukung kehidupan manusia atau makhluk lainnya yang berada pada suatu lokasi tertentu atau ekoregion. Fungsi regulasi akan mendukung daya tampung, sedangkan fungsi 3 lainnya akan mendukung daya dukung. Penggunaan sumber daya oleh manusia untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia inilah yang disebut dengan jasa ekosistem. Kesejahteraan manusia dapat menjadi indikator kesehatan ekosistem atau kesehatan lingkungan hidup pada suatu wilayah. Pemetaan jasa ekosistem yang berbasiskan pada data spasial akan memberikan keuntungan karena dapat disintetiskan dengan peta ekoregion. Korelasi SDGs dengan daya dukung dan daya tampung. Apa itu SDGs? SDGs adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan, bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan 17 tujuan utama dan 169 target. SDGs dirumuskan pada tahun 2015 dalam Sidang Umum PBB setelah adanya MDGs pada tahun 2010. SDGs ini bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif, dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi lainnya. Untuk penjabaran SDG sendiri, pada poin pertama yaitu No Poverty. Poin ini memiliki tujuan pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat atau seluruh dunia. Poin kedua yaitu Zero Hunger. Tujuannya yaitu untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan. Yang ketiga yaitu Good Health and Well-being. Tujuannya yaitu menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Yang keempat yaitu Quality Education. Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Yang kelima yaitu Gender Equality. Tujuannya yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. Yang keenam yaitu Clean Water and Sanitation, yaitu menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua orang. Kemudian poin ketujuh yaitu Affordable and Clean Energy. Tujuannya memastikan akses pada energi yang terjangkau bisa diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua orang. Poin ke-8 adalah Decent Work and Economic Growth. Tujuannya yaitu mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan, dan pekerjaan yang layak untuk semua. Poin ke-9 yaitu Industry, Innovation, and Infrastructure. Tujuannya yaitu membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan juga mendorong inovasi. Yang ke-10 yaitu Reduce Inequalities. Tujuannya yaitu mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara. Yang ke-11 yaitu Sustainable City and Communities. Tujuannya membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan. Poin ke-12 yaitu Responsible Consumption and Production. Tujuannya memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
Nomor 13 yaitu climate action. Tujuannya mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Nomor 14 yaitu life below water. Tujuannya yaitu pelindungan dan penggunaan samudra, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Poin ke-15 adalah life on land. Tujuannya mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan lahan, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati. Nomor 16 adalah peace, justice, and strong institution. Tujuannya mendorong masyarakat adil, damai, dan inklusif. Yang terakhir yaitu poin 17 adalah partnership for the goals. Tujuannya yaitu menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. Itulah adalah 17 poin yang harus dan akan dicapai oleh pola SDGs ini. Korelasi daya dukung dan daya tampung dengan SDGs. Pada dasarnya, SDGs telah memiliki 6 poin yang berhubungan dengan lingkungan, yaitu poin pada clean water and sanitation, affordable and clean energy, sustainable city and communities, climate action, life below water, and life on land. Akan tetapi, SDGs memiliki 3 hal yang langsung berkaitan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yang pertama yaitu poin 6, air bersih dan sanitasi layak. Yang nomor 11 yaitu kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Nomor 15 yaitu ekosistem daratan. Melalui penanjauan data dukung daya tampung lingkungan hidup, di mana ekoregion itu diservasi atau dicadangkan untuk menjaga fungsi ekologi atau fungsi lingkungan hidup melalui perhitungan kemampuan lahan dan kesesuaian lahan yang telah kita bahas pada materi daya dukung dan daya tampung. Melalui penjelasan tersebut, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup memiliki 4 muatan utama, yaitu pertama, penilaian pemanfaatan atau pencadangan sumber daya alam. Yang kedua, yaitu pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan atau fungsi lingkungan hidup. Yang ketiga, yaitu pengendalian pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam. Yang terakhir, adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Yang tentunya 4 dari muatan utama tersebut memiliki korelasi dengan SDGs pada 6 poin tersebut. Inovasi SDGs untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Yang pertama adalah ecological footprint. Ecological footprint merupakan usaha pencarian indikator untuk pembangunan berkelanjutan dan khususnya diharapkan dapat menjadi metode untuk mengukur secara kuantitatif mengenai hubungan perlakuan manusia terhadap bumi dengan daya dukung yang dimiliki oleh bumi itu sendiri. Konsep ini menegaskan bahwa hampir semua tindakan dan perilaku manusia, misalnya perilaku konsumsi dan transportasi, akan membawa dampak ekologis atau dampak bagi lingkungan sekitarnya. Pendekatan ekologi footprint ini dapat digunakan untuk mendidik masyarakat mengenai penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dan kemampuan daya dukung bumi untuk menyokong keberlanjutan hidup mereka. Pendekatan ini dapat digunakan sebagai indikator berkelanjutan. Pendekatan ini juga memberikan penjelasan mengenai dampak perilaku manusia terhadap lingkungan dan dapat menghubungkannya dengan daya dukung bumi. Selanjutnya adalah water footprint, yaitu individu, bisnis, atau negara adalah total volume air tawar yang digunakan untuk memproduksi makanan dan jasa yang dikonsumsi oleh individu, bisnis, atau negara tersebut. Water footprint dikembangkan oleh Hoornstra pada tahun 2002. Water footprint dapat merepresentasikan jumlah volume air tawar yang dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan suatu populasi, seperti yang diungkapkan oleh Madrid et al. The water footprint represented the freshwater volume required to sustain a population. Saat ini, water footprint telah berkembang menjadi alat analisis yang digunakan untuk mengarahkan perumusan kebijakan ke arah isu-isu mengenai keamanan air dan penggunaan air yang berkelanjutan di negara maju, menurut Hoornstra tahun 2008. Beginilah ilustrasi dari ecological footprint dan water footprint. Di sini kita bisa mengetahui bagaimana jajak-jajak dari setiap kawasan itu diberlakukan untuk pendayagunaan apa. Kemudian kita akan membahas mengenai studi kasus daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam SDGs. Saya mengambil studi kasus
Jejak Ekologis Kawasan Regional Bandung yang ditulis oleh Diah Marganingrum dan bersumber dari Jurnal Teknologi Lingkungan volume 20 nomor 2 Juli 2019. Melalui abstraknya dapat kita ketahui bahwa makalah ini bertujuan untuk menghasilkan aplikasi metode jejak ekologis atau ecological footprint sebagai salah satu pendekatan untuk mengetahui daya dukung dan daya tampung lingkungan kawasan cekungan Bandung yang disebut juga Regional Bandung. Analisis ecological footprint ini dilakukan dengan memanfaatkan Workbook dan Guidebook National Footprint Account tahun 2008 yang telah disediakan oleh GFN. Hasil analisis menunjukkan bahwa Regional Bandung mengalami defisit sebesar 1,31 GHA per kapita dengan nilai jejak ekologis konsumsi EF consumption sebesar 1,37 GHA per kapita dan biokapasitasnya sebesar 0,07 GHA per kapita. Dengan demikian, rasio supply and demand-nya sebesar 0,04 yang dapat disimpulkan bahwa Regional Bandung telah mengalami overshoot atau telah terlampaui oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya termasuk regulasi yang dapat mengubah pola konsumsi dan menciptakan metabolisme pemanfaatan sumber daya alam yang lebih bersifat sirkuler daripada linier. Selain itu, dilakukan kerjasama yang baik antara pemangku kebijakan wilayah sekitarnya untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat di Regional Bandung. Kemudian, konsep berpikir penelitian ini yaitu ketika daya dukung akan menyediakan kapasitas penyediaan berupa sumber daya alam yang menjadi input dari kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan ini akan menghasilkan suatu hasil untuk kualitas hidup manusia yang lebih baik. Kemudian dari kegiatan pembangunan ini akan menghasilkan limbah atau residu, kemudian akan ditampung pada penampungan limbah, dan di sini akan diolah, kemudian akan dikembalikan kepada lingkungan kembali. Ini merupakan hasil perhitungan dari menggunakan analisis ecological footprint dari kawasan cekungan Regional Bandung. Pada tabel di atas sendiri ini merupakan perhitungan dari keseluruhan wilayah, sedangkan tabel kedua merupakan perhitungan ecological footprint per kapita. Sementara yang di bawah ini adalah rangkuman dari keduanya. Nah, di sini kita dapat melihat biokapasitas per orangnya sebesar 0,06 yang memiliki tanda-tanda menunjukkan bahwa kawasan Regional Bandung telah mengalami kondisi defisit ekologi sebesar 1,31 GHA per kapita pada EF consumption dan biokapasitasnya hanya 0,6 atau rasio demand terhadap supply sebesar 22,83. Di sini merupakan skema presentasi konsumsi masyarakat Regional Bandung berdasarkan penggunaan lahannya yang didominasi oleh cropland atau juga disebut pembangunan permanen. Kesimpulan penelitian ini yaitu hasil perhitungan ecological footprint konsumsi dan biokapasitas kawasan Regional Bandung menunjukkan suatu kondisi di mana jejak ekologisnya telah mengalami defisit. Selisih antara EF konsumsi dan biokapasitas sebesar 1,31 GHA per kapita dan rasio supply and demand sebesar 21,93. Angka tersebut dapat digunakan sebagai indikator bahwa daya dukung sumber daya alam di kawasan Regional Bandung telah terlampaui. Dengan kata lain, bahwa kawasan ini memiliki ketergantungan yang sangat besar terhadap wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik produk maupun jasa. Oleh karena itu, diadakan inovasi berupa pengubahan pola konsumsi dan metabolisme masyarakat yang lebih ke arah sirkuler daripada linier. Untuk mencapai hal ini, diperlukan kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan di wilayah regional, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di Regional Bandung. Kemudian, lesson learned. Setelah kita mengetahui dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, kita dapat mengetahui apa kegunaan DDTLH atau daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam kehidupan perencanaan. Yang pertama, sebagai acuan pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua, muatan dalam penyusunan RPPLH atau Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
KHS atau kajian lingkungan hidup strategis untuk RT RW. Yang ketiga yaitu indikator instrumen pengendalian lingkungan hidup. Yang keempat, informasi pertimbangan pengambilan keputusan pembangunan. Yang kelima, meminimalisir risiko lingkungan. Yang keenam yaitu bahan evaluasi produk perencanaan. Dan tentunya dari keenam poin tersebut dapat digunakan dalam sistem SDGs. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.